siang semuanya, viewers kita. Pada hari ini kita kembali lagi di acara Jababeka Industrial Talk bersama saya Michelle yang akan menjadi host Bapak Ibu semua pada hari ini. Nah, tema hari ini kita akan membicarakan apa, Pak Rudi? Ya, ini temanya hari ini sangat menarik ya. Beda daripada yang sebelumnya. Kita tidak terlalu serius ya hari ini karena kita kedatangan guest speaker yang luar biasa hari ini. Ya, Ibu Jenny. ini lagi ngetren banget ya. Ini industri yang sedang booming sekali pada hari ini. Kita mau membahas makanan siap santap di masa pandemi. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan juga nih narasumber kita, guest speaker kita yang sangat spesial sekali pada hari ini dari PT Foodex Inti Ingredients. Kita sambut Ibu Jenny Kartika Rusli. Halo Bu Jenny. Halo Bu Michelle, halo Pak Rudi, apa kabarnya? Terima kasih nih Bu dari support. Ya, sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih juga ya viewer-viewer yang sedang menonton sekarang ini. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin viewers kita pasti udah nggak sabar ya di sini mau mendengarkan langsung apa sih itu makanan siap santap ya. Di masa pandemi ini kayaknya lagi orang-orang itu concern banget sama higienitas, kemudian jadi tambah concern juga untuk mengurangi makan sembarangan gitu ya Pak ya. Jadi kita ingin tahu nih alternatif apa sih yang sekarang itu tersedia di market yang bisa menjadi pilihan untuk praktis, sehat, dan pastinya enak gitu ya Pak ya. Jadi topiknya hari ini menarik sekali. Kenapa misalnya? Karena yang satu yang menarik itu adalah karena PT Foodex ini yang kami kenal sudah lama di JBK, salah satu line bisnis di food and beverage kan. Iya. Nah, jadi di masa pandemi yang kemarin ini, ya mudah-mudahan kita akan lalui bersama-sama, itu food and beverage itu salah satu bidang yang sekarang ini trennya naik. Oke. Nah, tapi yang menarik dari Foodex ini, adalah tim Foodex ini bisa berimprovisasi, beradaptasi dengan kondisi yang ada ini, sehingga bisa bertahan sampai sekarang, bahkan mungkin bisa akan trennya akan naik misalnya. Ya, mungkin Bu Jenny juga dia akan sampaikan secara detail. Jadi saya kemarin kami menganalisa Bu. Jadi sebenarnya line of business apa sih yang sekarang ini di masa pandemi yang 2 bulan 3 bulan ini yang bisa beradaptasi, bahkan bisa mengikuti trennya naik. Yaitu pertama farmasi, kedua food and beverage, ketiga consumer good, keempat chemical. Jadi ini line of business yang naik, yang bagus ya. Tapi kalau timnya di dalam tidak bisa berimprovisasi atau beradaptasi, nah mungkin akan mengalami stagnan ya. Nah, yang kita amati kenapa pada hari ini kita mengundang Bu Jenny, karena kami melihat bahwa trennya ini Foodex ini bagus ya, terus akan trennya naik. Kami minta mohon bantuan dari Bu Jenny sharing ntar. Apa sih ininya, kiat-kiatnya ya kan? Iya. Kiat-kiatnya, terus juga sharing mengenai nanti mungkin ada produk-produk baru dari Foodex yang kita bisa, I don't know Bu, bisa nikmati di pasar Bu. Mungkin kita bisa coba nanti. Kira-kira gitulah bisa. Jadi Iya, Pak. sesuatu yang menarik lah, ini yang akan di-sharing oleh Bu Jenny hari ini. Oke, langsung nih Pak, kita mau langsung dengar Silakan, dari Bu Bu Jenny. Bu Jenny, sudah berapa tahun sih Foodex ini berdiri dan bagaimana sih perkembangan usaha Ibu? Kita kepingin tahu nih sampai saat ini gimana, terutama sekarang lagi masa pandemi, bisnis F&B itu salah satu yang booming ya Bapak. Nah ini jadi kita pengen dengar dari Bu Jenny ya, kita juga kepingin tahu dong produk-produknya Foodex itu apa aja sih gitu Bu. Boleh silakan Ibu, kita akan menyaksikan presentasi dari Ibu Jenny. Oke. Silakan Bu. Jadi ini kita webinar kali ini diadakan bersama dengan Jababeka. Topik utama kami kali ini adalah makanan siap santap di masa pandemi. Tetapi sebelum saya membicarakan tentang makanan siap santap ini, saya akan memberikan sedikit introduction mengenai Foodex. Jadi harapannya dari presentasi ini setidaknya teman-teman mengetahui lebih banyak sebenarnya Foodex melakukan apa saja dan kira-kira apa yang dapat kami support di kemudian hari. Next ya.
Jadi tahun ini sebenarnya kita ulang tahun ke 25 tahun. Jadi kita berdiri, iya, pas 25 tahun, silver anniversary. Ya. Good Tapi timing. ya, tapi ini timingnya pas ya, timingnya pas terkena dengan COVID, tapi tidak apa-apa. Jadi kita berdiri di tahun 95. Kita mulai dengan pabrik kecil di Jababeka. Pada saat itu memang kita memulai perusahaan kami sebagai seasoning blender house. Jadi kita memang memproduksi seasoning yang terutama kita berikan kepada pemain snack dan juga pemain instant noodle. Sebagai informasi saja, memang untuk produk Foodex kita semuanya B2B. Jadi kita memberikan solusi kepada bisnis. Nah, di tahun 98 kita mulai melihat adanya selain bumbu-bumbu apa sih yang bisa kita berikan kepada customer kita. Nah, kita melihat adanya suatu peluang di mana kita bisa memberikan nilai tambah kepada komoditas. Nah, contohnya adalah seperti garlic, chili, dan onion. Ini ketiga produk ini sebenarnya kan hampir di semua masakan juga ada ya. Masakan Indonesia, masakan internasional, semuanya hampir semua menggunakan bawang, banyak yang menggunakan chili. Nah, kita melihat peluang di sana. Jadi kita ingin memberikan suatu nilai tambah kepada komoditas. Jadi kita banyak melakukan customization. Contohnya misalkan jika dibutuhkan bumbu cabai atau chili powder dengan warna tertentu, jadi merahnya itu kan ada yang merah cerah, ada yang warna merah tua tergantung varietas, dan juga dengan size tertentu dan kepedasan tertentu kita dapat mensupport. Jadi kita banyak melakukan customization untuk produk-produk komoditas garlic dan chili. Next, di tahun 2000 kami pindah ke pabrik yang lebih besar di Jababeka lagi, karena memang setelah post monetary crisis di 98 bisnis mulai picking up juga ya di tahun 2000. Next. Di tahun 2003 kami mulai ekspansi ke meat extract. Jadi meat extract ini adalah satu teknologi di mana kita melakukan ekstraksi sari ayam dan sari daging. Kita ekstraksikan melalui dari daging sapi, daging ayam, dan juga dari tulang. Kita ekstraksi dan kita jadikan pasta atau powder. Ini banyak digunakan untuk instant noodle maker, untuk instant soup maker juga. Dan kita merupakan salah satu company di Indonesia yang mempunyai teknologi ini. Jadi memang tidak banyak ya, di Indonesia sendiri hanya 3 company yang melakukan ekstraksi untuk meat ini. Nah, tahun 2005 kita mulai melakukan ekspor untuk pertama kalinya. Kita ekspor, kita fokuskan memang ke negara yang memerlukan halal. Jadi kita fokus utamanya ke Middle East. Nah, di Middle East ini potensinya sangat besar karena ternyata orang di sana juga suka makan instant noodle. Jadi kita mensupport bisnis instant noodle di sana juga dengan exporting untuk seasoning dan yang lainnya. Nah, selain itu kita juga ekspor ke negara-negara seperti Afrika, negara-negara tetangga seperti China, Malaysia, Singapura. Kita juga ekspor ke Australia dan kita juga ekspor ke Eropa, contohnya seperti ke Turki. Di tahun 2009 kita mulai ekspansi lagi. Jadi sebelumnya kita fokus ke semua makanan yang sifatnya asin. Nah, di tahun 2009 ini kita mulai masuk ke supporting makanan yang manis. Karena banyak customer kita yang menanyakan, Foodex bisa nggak ya membantu kita juga nih? Kita butuh solusi untuk makanan manis, contohnya seasoning snack manis ya, snack strawberry, snack coklat. Nah, mulailah kita tahun 2009 masuk ke sana juga. Dan at the same time kita juga sekarang main di premix minuman dan juga premix untuk es krim. Ini kita banyak supporting untuk restoran dan juga catering. Next. Ini yang 2011, ini yang merupakan highlight dari talk kita hari ini. Jadi kita mulai untuk melakukan investasi di teknologi retort. Ini adalah yang membuat makanan siap santap. Nah, kita purely unbranded, jadi yang memang keluar dari Foodex itu adalah unbranded untuk food service dan fast food companies, for example. Atau kita juga melakukan OEM untuk company dengan brand-brand mereka. Jadi kita memang supporting behind the brand ya. Nah, ini kita salah satu pioneer pada saat tersebut. Di tahun 2012 kita pindah ke fasilitas yang lebih besar lagi.
karena memang pada saat itu lokasi kita yang sebelumnya sudah tidak mumpuni, jadi kita sekarang combine semua dari back office, manufacturing, sampai ke marketing dan sales kami. Nextnya di tahun 2015 kita investasi di spray dryer. Nah, kalau spray dryer ini memang dia kebanyakan digunakan, mungkin paling awam adalah untuk milk powder. Jadi seperti bubuk ya, susu bubuk, semuanya menggunakan spray drying tower. Nah, untuk kita menggunakan ini untuk support bisnis kita di meat extract powder. Nextnya. Tahun 2016 kita mulai launching juga creation untuk meat dan cheese flavor X. Jadi kita memberikan rasa-rasa meat dan juga cheese kepada customer kita. Dan in the future, what do we want to be? Foodex ingin menjadi, bisa tolong di next? Nah, di future itu kita ingin menjadi taste solution company yang memang dapat mensupport semua bagian. Mengapa kita ingin menjadi taste solution company? Karena menurut kami rasa itu sangat penting. Walaupun people concern terhadap kesehatan, mereka concern terhadap faktor-faktor lain, tapi kalau rasanya tidak enak, buntut-buntutnya penerimaannya akan sangat sulit sekali. Nah, di sana kita ingin memberikan suatu value added di mana Foodex dapat memberikan, kalau ingat Foodex, ingat selalu rasa yang enak. Itu yang ingin kita sampaikan. Iya. Nah, bisa sebelumnya, slide sebelumnya ya. Nah, kita akan masuk ke topik kita yang utama ya hari ini, yaitu apakah makanan siap santap. Nah, untuk definisi makanan siap santap sendiri, makanan siap santap adalah makanan yang bisa langsung dimakan. Jadi itu sudah siap untuk dikonsumsi dan sudah tidak memerlukan pemanasan atau pemasakan lanjutan. Nih contohnya ya, ini seperti ini langsung dibuka, langsung open, dapat langsung disantap. Ini biasanya memang sudah disiapkan, sudah dimasak, dan sudah dikemas sedemikian rupa sehingga sudah aman for consumption, safe for consumption straight away. Next. Ini saya akan bahas sedikit untuk sejarah dari makanan siap santap. Ini supaya dapat mengerti lebih detail sedikit ya, untuk makanan siap santap sebenarnya historinya dari mana sih? Ini sudah dimulai 200 lebih tahun yang lalu. Jadi memang sebenarnya makanan siap santap bukan sesuatu yang sangat baru dari from that kind of perspective. Di tahun 1809, Nicolas Appert dari Perancis menemukan proses sterilisasi. Nah, ini kenapa dia bisa menemukan proses sterilisasi? Adalah karena di tahun 1800 Napoleon pada saat itu mengeluarkan sayembara. Jadi dia bilang, oh bisa nggak ya, tolong siapa yang bisa menemukan suatu cara untuk extend shelf life, bisa mengajukan ke Napoleon dan dia akan memberikan hadiah. Nah, tahun 1809 Nicolas Appert ini menemukan bahwa makanan yang dia taruh di dalam glass jars, jadi seperti jar jam sekarang ya, seperti strawberry jam kan sekarang juga dalam glass jar. Nah, kalau dimasukkan ke dalam glass jar, lalu dia seal dan dia panaskan, dia boiling, loh kenapa bisa tahan lama? Nah, pada saat itu sebenarnya penjelasannya masih belum jelas juga. Karena pengetahuan tentang mikroba pada saat itu juga masih belum diketahui, baru tahun 1850 diketahui. Nah, seiring berjalannya waktu, next, tahun 1812 pabrik pengalengan komersial pertama di USA didirikan, dan antara 1800 sampai 1900 banyak sekali yang digunakan menggunakan makanan kaleng ini di military dan di perang. Karena kan tahun 1900-an banyak World War I. Pertama ya. Betul. Banyak sekali dan banyak tentara yang membutuhkan makanan yang bisa siap santap dan bisa mereka bawa dan juga tahan lama. Sama juga dengan pelayaran. Pada saat itu banyak sekali yang melakukan pelayaran dengan kapal. Jadi mereka juga butuhkan makanan yang tahan lama. Nah, that's why tahun 1800 sampai 1900 lebih makanan kaleng sangat berkembang sekali. Ini contohnya ya, contoh dari makanan kaleng jadul. Next, tahun 45 sampai 55 frozen food mulai banyak berkembang di USA. Ini banyak dikembangkan oleh satu company namanya Swanson's Company, dan dia marketingnya cukup pandai karena dia menggunakan namanya TV diners. Nah, kenapa disebut TV diners? Karena pada saat itu banyak kan TV sudah mulai ada, jadi banyak yang suka nonton TV, dan pada saat yang bersamaan ini TV diners adalah seperti airline meals. Jadi dia ada tray, sudah ada sekat-sekatnya, makanannya berbagai macam di sana. Ini contohnya ya. Jadi sudah ada green pea, sudah ada vegetable, ada dagingnya juga.
dan itu dapat fit in satu tray. Jadi ini dinamakan oleh company tersebut GB Diner, dan sampai sekarang memang frozen food juga masih berkembang. Next. Di tahun 60 mulailah riset produk MRE, Meals Ready to Eat, dalam Ritot Pouch oleh Defense Department of USA. Kenapa mereka mengeluarkan riset produk ini? Karena pada saat awal memang semua tentara menggunakan makanan kaleng. Cuma makanan kaleng itu sangat berat kalau dibawa. Jadi dibawa tentara itu sangat berat, very bulky, very difficult to bring. So they decided they need to have something that is more efficient. Ya, tahun 60 itulah mereka mulai mengeluarkan riset produk untuk Ritot Pouch. Next. Nah, ini contohnya. Nah, di tahun 68 produk Ritot komersial pertama dikeluarkan oleh Jepang. Jadi Jepang ini memang merupakan pionir ya. Bahkan sampai sekarang pun produk-produknya masih berjalan. Yang mereka launching pertama adalah Bon Curry, yaitu curry Ritot sauce dalam pouch. Ini contoh produk awalnya. Next. Ini contohnya nih, yang pertama kali sekali di launching, dan sampai sekarang hampir semua household di Jepang pasti mempunyai produk Ritot ini. Nah, tahun 71, 160 juta pouch di Jepang, dan berkembang pesat di tahun 89, 1 miliar pouch di Jepang. Jadi memang di Jepang proses Ritot ini sangat-sangat mature sekali. Next. Di tahun 90, komersialisasi produk siap santap dalam Ritot mulai berkembang pesat, dan annual growth rate sekitar 5%. Ini banyak berkembang sebenarnya di Asia dibandingkan dengan Western, surprisingly. Di Western sendiri, di USA, tahun 2000 baru dimulai untuk tuna dalam pouch. Next. Jadi ini sekilas history untuk makanan siap santap, supaya terbayang ya, sebenarnya makanan siap santap ini sudah sekitar 200 tahun yang lalu sudah dikembangkan. Tapi hanya saja hadir dalam format yang berbeda. Ya. Next. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Ritot Food. Jadi Ritot Food ini contohnya nih, saya bawakan juga nih. Jadi ini makanan siap santap yang sudah ready di dalam pouch, tinggal dibuka bisa langsung dimakan. Nah, untuk market size sendiri, ini sangat besar sekali secara globally. Jadi globally untuk market size-nya 50 triliun, jadi it's very very big. Ini kita dapatkan datanya dari Grandview Research, itu di tahun 2018. Nah, antara tahun 2019 sampai 2026, ini growth rate-nya selalu sekitar 5% diproyeksikan. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling besar memang pangsa marketnya adalah di Asia Pasifik. Nah, di Asia Pasifik ini kenapa dia besar? Karena dia sangat ditopang oleh sebagian negara yang penggunaannya sangat besar. Jepang merupakan salah satu pengguna yang paling mature. Lalu India juga. Jadi di India itu untuk kereta, di rail train mereka menggunakan teknologi ini untuk makanan passengers. Mengapa mereka menggunakannya? Karena menurut mereka higienis. Korea juga berkembang pesat. Memang Korea agak lambat, tetapi sekitar tahun 2005 ke atas perkembangannya sangat cepat sekali. Dan selain itu di China juga berkembang pesat. Jadi that's why mengapa di Asia Pasifik dibandingkan dengan Western ini jauh lebih berkembang. Next. Nah, ini adalah alur produksi untuk makanan siap santap. Jadi ada di sini kita dapat lihat persiapan awal dari bahan-bahan dan ingredient yang akan digunakan. Lalu ada tahap pemasakan. Tahap pemasakan juga tergantung ya. Jadi tahap pemasakan ini ada yang dimasak sampai fully cook, ada yang juga dimasak sampai half cook, tergantung dari kebutuhan nantinya, seperti apa teksturnya. Lalu ada proses filling ke pouch menggunakan mesin filler. Ini juga penting karena harus memastikan bahwa sealingnya itu bersih supaya dapat tahan lama. Lalu proses sterilisasi dan juga proses pembuatan. Ini adalah alur untuk produksinya. Next. Ini kita akan highlight dua hal dalam teknologi makanan siap santap. Ada dua teknologi yang sangat penting di makanan siap santap. Yang pertama adalah proses retort, yang kedua adalah kemasan. Nah, proses retort ini adalah proses pemanasan masakan dan makanan dalam kemasan. Jadi sudah ada dalam kemasan lalu dipanaskan pada suhu yang tinggi, biasanya 121 derajat dengan tekanan dan waktu tertentu. Nah, waktunya itu tergantung, tetapi biasanya perlu mencapai F0 minimal 3. Biasanya untuk produk komersial, biasanya mereka mempunyai di atas 8-10 untuk mengamankan. Nah, ini biasanya dilakukan juga di chamber atau di autoclave. Nanti kita ada gambarnya juga. Retort itu bertujuan untuk mematikan semua bakteri.
Jadi kan sebenarnya yang membuat makanan rusak, misalkan kita memasak rendang misalkan contoh, lalu kita taruh di meja, besoknya kalau misalkan kita tidak taruh di dalam lemari es, mungkin sudah ada yang bau asam karena ada santan misalkan. Nah ini kenapa bisa demikian? Itu sebenarnya adalah karena ada bakteri. Jadi bakteri dari lingkungan kita terkena dengan makanan dan bakteri tersebut berkembang. Nah, kenapa makanan siap santap bisa tahan sedemikian lama? Ini karena dengan Ritot tersebut, semua bakteri yang ada di dalam kemasan mati. Jadi asalkan sebenarnya produk tersebut tidak ada leaking dan kemasannya utuh, sebenarnya ini bisa tahan 6 bulan, bahkan sampai di Amerika bisa sampai 3 tahun. Bisa sampai tanpa masuk, betul, tanpa masuk ke dalam pendingin. Jadi pada suhu ruang. Memang ada memang ada perbedaan antara storage temperature. Jadi kalau misalkan negara-negara dingin yang ada winter time, yang misalkan suhunya di bawah 10 derajat, ini mencapai 3 tahun. Tetapi kalau seperti negara tropis seperti negara Indonesia, memang biasanya direkomendasikan maksimal 2 tahun. Tetapi kenapa banyak produk di market misalkan di limit ke 1 tahun, itu lebih kerasa. Jadi dari segi keamanan pangan sebenarnya sih aman-aman saja. Bahkan sampai 2 tahun pun saya pernah coba, itu semua juga masih aman. Tetapi tentunya saja rasa bumbunya sudah berkurang misalkan. Oke. Next. Nah, lama waktu Ritot. Nah, ini kalau kita lihat gambar di bawah, ini adalah proses Ritotnya. Jadi kita letakkan Ritot pouch di atas tray, lalu kita masukkan ke chamber ini. Dan ini ada atas dan bawah. Atas sebenarnya hanya untuk sirkulasi air, tapi bawah produknya itu ada di bawah. Ini pemanasannya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan steam, ada yang menggunakan air. Jadi lama waktu Ritot itu ditentukan oleh gramasi kemasan. Semakin besar kemasan, otomatis waktu yang diperlukan untuk sterilisasi semakin lama. Isi di dalam kemasan juga. Jadi contohnya kami ada produk misalkan kari dengan kentang. Ini tergantung juga, kalau misalkan kari, daging, dan kentangnya banyak, otomatis akan lebih panjang waktu pemanasannya dibandingkan dengan yang hanya saus saja. Dan juga tipe dari Ritot autoclave-nya sendiri. Ini ada satu poin penting di bawah ini yang saya highlight, yaitu adalah balance antara sterilisasi dan balance dengan organoleptik, overcook. Banyak yang mengatakan kalau kita mau aman, kenapa tidak kita masak lebih panjang saja? Karena kan semakin panjang, toh semua bakteri akan mati. Nah, memang betul, tetapi kalau misalkan kita masak terlalu lama di Ritot chamber ini, itu akan ada satu sensasi overcook. Jadi rasanya itu akan turun. That's why kita harus balancing antara sterilisasi dan juga overcook tersebut. Jadi kita menemukan titik tengah untuk waktu yang optimal. Next. Itu kuncinya, rasanya Fooddex bisa enak ya Bu ya. Betul. Nextnya ini adalah untuk kemasan. Nah, kemasan ini memegang peranan sangat penting sekali untuk Ritot food di dalam pouch. Ini kemasan ini didesain memang khusus tahan panas dan biasanya ada 3-4 layer. Di sini kita bisa lihat layer paling dalam menggunakan polipropilin. Ini karena bagus untuk sealing, untuk fleksibilitas juga bagus dan juga food grade. Lalu setelah itu ada nylon. Nylon itu resistansinya bagus terhadap tusukan. Jadi kalau misalkan ada lipatan, ada tusukan, nylon akan membantu supaya tidak terjadi lubang ya. Karena sekali terjadi lubang, mikroba masuk. Nah, pada saat itulah produk rusak. Aluminium foil ini memberikan barrier terhadap cahaya dan aroma. Dan yang terakhir tuh polyester yang paling luar. Ini di segi polyester ini memang ini glossy ya, jadinya dia bagus untuk printing. Jadi teknologi kemasan ini sangat penting karena dia memastikan sterilisasi tercapai dan shelf life-nya panjang. Next. Nah, untuk produk-produk Fooddex sendiri, kita dapat memproduksi bubur siap santap, lauk siap santap, dan dessert siap santap. Semuanya menggunakan bahan asli, jadi kita menggunakan beras asli, daging, sayur-sayuran, kentang, dan juga dari bahan-bahan pilihan semua dan tidak ada tambahan bahan pengawet. Kalau Bu, saya coba Bu. Iya, sudah coba ya? Suka Pak? Recommended. Terima kasih, thank you. Itu dia yang ya Bu ya, tanpa bahan pengawet ya. Nah, kita selalu untuk semua produk kita highlight selalu juga dirasa sih. Jadi memang kita sebelum memberikan
suatu solution ke customer kita memastikan dulu secara internal bahwa rasanya memang enak. Karena again, kalau misalkan makanannya sehat tapi rasanya tidak dapat diterima oleh customer, at the end mungkin orang coba 1-2 kali, oke, bagus untuk kesehatan, tetapi pada saat repeat tidak terpikirkan lagi. Karena kita memang selalu mencari makanan yang enak. Demikian. Betul. Luar biasa. Next kita akan memberikan sedikit overview. Ini adalah customer kita juga. Jadi ini salah satu customer OEM yang melakukan OEM branded product di tempat kami di Foodex. Ini adalah untuk Kimbo Kitchen dari PT Madusari Nusa Perdana. Range produk mereka cukup banyak, dari dessert, dari bubur, dari lauk, semuanya juga ada, mereka launching juga. Next. Saya juga coba Bu es krim rasa rujak. Ya, es krim rasa rujak, suka Pak. Ya, kita banyak juga yang mengeluarkan rasa-rasa yang nyeleneh, yang mungkin orang out of the box juga sih Pak. Jadi supaya kaget kalau cobainnya. Iya. Nah, produk ini contohnya aja ya. Jadi ini contoh dari yang Kimbo Kitchen yang untuk bubur ayam, bubur sapi. Ini mereka mengandung beras asli, potongan daging ayam dan sayuran, dan ini basically dapat dimakan langsung. Jadi ini sudah pernah dibawa juga ke haji dan mereka makan langsung. Tetapi kalau misalkan mau lebih enak, karena kan kita memang kalau misal kecenderungannya kalau makan makanan yang asin, kita suka yang hangat. Ini bisa dipanaskan 3-5 menit. Demikian. Langsung di microwave Bu? Kita ini biasanya dimasukkan, jadi seluruh pouch dimasukkan ke dalam air panas. Jadi di dalam boiling water. Kalau misalkan kalau memasukkan ke microwave, kita pindahkan ke dalam piring. Oh, oke. Next, ini untuk seri lauknya. Jadi ada semur, ada kari, di dalamnya sudah ada daging. Dan nextnya adalah untuk dessert. Ini adalah ketan hitam dan aneka kacang. Jadi ini juga bisa langsung, apalagi kalau misalkan untuk yang dessert, ini banyak yang suka juga dimakan dingin. Jadi ada yang langsung, ada yang dimasukkan ke dalam fridge, ya tergantung selera ya. Saya kalau bubur ketan hitam coba langsung di kantinnya Foodex. Iya, langsung coba makan ya, Pak ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Next. Nah, ini kita akan wrap up dengan sedikit melihat relevansi dari makanan siap santap di masa pandemi ini. Nah, kalau kita lihat consumer behavior during and after pandemic times, kita melihat ada 3 hal yang tetap akan stay. Even setelah pandemi ini berakhir, menurut kami ini pandeminya akan mengubah sedikit banyak untuk karakteristik dan dan shifting behavior of consumer menurut kita. Yang pertama adalah concern terhadap health and wellness. Yang sangat terlihat sekali adalah vitamin ya. Ini banyak sekali orang yang tidak makan vitamin sih. Bahkan termasuk saya, untuk vitamin C, kalau saya merasa saya makan cukup buah, ya sudahlah ya, nggak usah makan vitamin C. Maksudnya tidak perlu setiap hari pun tidak apa-apa. Tapi dengan adanya pandemik ini, vitamin C di mana-mana habis. Jadi hampir semua habis. Dan harganya juga naik berkali-kali lipat karena semua orang concern. Jadi mereka pikir, oke, gak apa-apa, it's better to be safe, prevention is better than cure. So, kita makan banyak vitamin juga. Ini salah satu health and wellness. Dan juga dari segi makanan. Dari segi makanan, mereka juga concern terhadap makanan yang sehat. Jadi mereka mulai makan sayur-sayuran lebih banyak, buah-buahan lebih banyak. Menurut kami, ini tetap akan stay even after the pandemic is over. Yes. Kedua, ya kelihatannya sini akan berubah. Yang kedua adalah personal hygiene. Personal hygiene juga biasanya mungkin kita juga tetap cuci tangan kalau kita setelah dari WC misalkan. Tetapi kita tidak consciously mencuci dengan soap dan dengan sangat bersih sekali. Sekarang semua orang concern terhadap washing your hand every time. Bahkan kalau misalkan setiap 1 jam sudah bermain di komputer pun kalau bisa ya cuci tangan saja. Kalau misalkan menyentuh barang-barang lain misalkan. Nah, personal hygiene yang lain adalah yang kedua adalah membersihkan makanan maupun paket. Ini memang sebenarnya dari research banyak yang mengatakan the chance of getting COVID from surface sebenarnya sangat rendah. Tetapi tetap saja orang juga sama ya, basic prevention dan cure is better daripada kita harus menyembuhkan. Kenapa nggak kita hindari saja? Jadi hampir semua orang itu kalau menerima paket, menerima makanan, mereka lap dulu bagian depannya atau plastiknya dibuang, atau kalau misalkan makanan masih dalam paket terkadang mereka masih cuci dulu
dan juga bahkan buah-buahan dan sayur-sayuran mereka juga mencuci lebih bersih lagi. Ini menurut kita juga akan stay, sedikit banyak akan stay. Yang ketiga, consumer behavior-nya adalah eating at home. Restoran sudah mulai buka ya, untuk minggu-minggu ini sudah mulai buka. Jadi banyak restoran yang memang sudah mulai buka dengan kapasitas 50%. Tetapi kita melihat satu peluang juga di mana sekarang banyak orang yang mulai prefer eating at home. Mungkin mereka beli dari makanan dari luar tersebut, tapi banyak yang akhirnya jadi delivery atau take away karena mereka mau menghindari kerumunan orang. Nah, kita melihat ada satu peluang juga eating at home di mana ini akan stay lebih banyak dibandingkan sebelumnya di mana semua orang sangat suka berkerumun di kafe misalkan atau ngobrol contohnya. Next. Ini untuk relevansi sedikit makanan siap santap. Ini kita lihat dari research dari Kantar ya. Ini saya paste dari Kantar. Kantar melakukan research yang sangat bagus. Ini jadi kita lihat FMCG emerging trends, di mana kalau kita lihat di sini kenaikan yang sangat pesat sekali ada di packaged food. Jadi di canned food dan juga termasuk makanan siap santap ini semuanya masuk di sana karena memang belum ada kategori khusus. Chill food juga naik banyak dan home care and beverage ini juga naik ya. Jadi kita lihat banyak sekali yang sekarang juga stock up di rumah, mungkin tidak sebanyak seperti pada masa awal pandemi, tetapi mereka tetap akan setidaknya stock up sedikit untuk packaged food dan juga chill food. Next juga ini adalah kalau kita lihat dari research yang dilakukan oleh Happy Fresh. Jadi Happy Fresh ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan jasanya. Ini adalah jasa pembelian dari supermarket. Jadi mereka mempunyai data yang cukup lengkap dari supermarket utama di Jakarta terutama. Ini kalau kita lihat apa sih yang sebenarnya bertambah banyak pembeliannya during this pandemic time. Ini kalau kita lihat online grocery naik secara average 61%. Ini juga sudah merupakan angka yang sangat fantastis. Tapi kalau kita lihat apa yang sangat naik banyak itu adalah frozen food. Frozen food naik hampir 2 kali lipat, 202%. Ini sangat amazing ya naiknya. Ini juga kalau di bawah canned food ini naik 3 kali lipat, 350%. Healthcare ya itu tinggi sekali sih, sangat tinggi sekali. Terus ini dapat dimengerti juga sih karena kalau misalkan kita masih belum bisa keluar ya atau misalkan kita masih beraktivitas banyak di rumah walaupun sekarang sudah mulai berangsur menuju new normal, terkadang people need to stock up just in case mereka tidak mempunyai makanan fresh, mereka dapat memprepare dari makanan-makanan yang sudah siap santap. Nextnya, jadi kita mau highlight di sini makanan siap santap ini sangat relevan sekali terutama di masa pandemi ini. Mengapa? Yang pertama adalah karena dia memang lengkap gizi, jadi ini sangat bernutrisi sekali dengan daging dan sayuran, dan juga tidak ada tambahan bahan pengawet. Mungkin banyak ya yang menanyakan, waduh, daging dikemas bisa tahan sampai 1 tahun, ini pasti pengawetnya banyak deh. Banyak sekali yang mungkin mempunyai persepsi tersebut, dan itu wajar sekali. Tapi yang betul sekali. Tapi yang kita ingin highlight di sini, mungkin bisa dipikirkan contohnya adalah seperti susu UHT. Kalau susu UHT prosesnya itu sama sebenarnya. Prosesnya adalah sterilisasi. Susu UHT juga bisa bertahan lama tanpa tambahan bahan pengawet dan juga di room temperature. Kenapa? Karena kita menggunakan proses yang sama, yaitu proses sterilisasi. Nah, yang kedua bersih dan higienis. Karena seluruh kemasan masuk ke retort, jadi secara otomatis di dalamnya sudah tidak ada mikroba. Jadi di dalamnya itu semuanya steril. Yang ketiga praktis. Praktis dalam arti aman untuk dikonsumsi, bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak, tidak perlu dipanaskan. Nah, tapi kalau misalkan memang lebih suka hangat, ya ini tergantung selera ya, bisa juga dipanaskan. Dan yang juga praktis adalah penyimpanan tidak membutuhkan pendingin. Lalu tahan lama, shelf life-nya panjang, minimum 6 bulan sampai 2 tahun. Memang most of our products kita limit ke 1 tahun karena kita ingin memastikan rasanya enak. Tapi sebenarnya dari segi keamanan pangan 2 tahun memungkinkan. Nah, jadi untuk slogan makanan siap santap ini kapan saja dan di mana saja. Kita banyak di masa pandemi ini juga donasikan juga ke tenaga medis. Karena tenaga medis seperti kita ketahui mereka menggunakan APD yang sangat banyak ya, alat pelindung dirinya sangat banyak dan waktu mereka untuk makan sangat singkat sekali.
waktu yang mendapat mereka spare untuk makan itu sebenarnya sangat singkat karena sangat hektik sekali. Nah, kita banyak menyumbangkan juga, mendonasikan juga makanan-makanan siap santap kepada mereka karena menurut kami ini selain bergizi, untuk mereka langsung sangat mudah dimakan, jadi mereka bisa langsung buka. Contohnya bubur, mereka bisa langsung buka dari kemasan, mereka makan langsung. Dan ya semoga bisa membantu untuk tenaga medis kita. Dan yang kedua, menurut kita peluangnya juga untuk karyawan-karyawan kantor ya. Untuk karyawan kantor yang sudah mulai sekarang back to work. Kalau dulu banyak sekali yang makan mungkin masih keluar, mungkin sekarang akan berkurang ya, karena juga restoran yang buka melimit 50% dari attendee, dan juga kadang-kadang mungkin tetap Gojek atau Grab atau makanan-makanan yang di delivery tetap banyak, tetapi di sini kita melihat suatu kesempatan juga di mana konsumen mungkin ingin sesuatu yang praktis, jadi mereka hanya perlu membawa lauk, tinggal mereka panaskan, di kantor pun sudah bisa siap makan langsung. Demikian juga untuk keluarga-keluarga, jadi untuk keluarga-keluarga yang mami dedinya mungkin juga sama-sama working, atau sekarang karena anak-anak semua harus belajar dari rumah dan lebih sibuk, ini juga akan sangat membantu. Jadi ya basically kita melihat relevansi dari makanan siap santap ini untuk membantu semua lini. Usul Bu itu kurang satu Bu, cocok untuk diet. Ya cocok diet ya, ini tergantung porsi sih ya Pak ya. Kalau porsinya 2 atau 3 porsi ya itu sama aja ya. Iya, tergantung porsi. Iya. Tapi luar biasa sekali ya Foodex, berarti concern sekali juga ke tenaga medis ya, sampai memberikan donasi makanan siap santapnya. Iya. Karena kita ya melihat itu kita bisa membantu, di mana kita bisa membantu saat mereka berjuang ya kita bantu juga ya. Nah ini sudah kita conclusion juga. Jadi memang Foodex ini kita available untuk OEM. Jadi kita tidak mempunyai branded product. Kita memang supporting semuanya behind the screen. Jadi kita di belakang layar semuanya. Kita bisa supply juga untuk food service, untuk restoran-restoran dan juga untuk catering. Sebenarnya salah satu harapan kita adalah membawa Indonesian taste ke globally. So kita ingin introduce makanan rasa Indonesia ini supaya dapat dikenal di berbagai belahan dunia, dan juga untuk mungkin orang-orang Indonesia yang memang sekarang lokasinya di luar, mereka bisa melepas rindu dengan mendapatkan masakan-masakan Indonesia yang memang enak dan otentik. Ya. Rendang itu nomor 1 di dunia Bu. Apa? Rendang itu makanan terenak di dunia. Betul. Rendang udah melegenda sekali ya sekarang. Iya. Ya, betul. Nah, jadi ini adalah spirit kita untuk di Foodex. Memang kita ingin selalu berinovasi dan beradaptasi ya, karena dengan situasi yang selalu berubah, kita ingin melihat bagaimana kita dapat mensupport customer kita. Lalu yang kedua adalah collaboration ini kita ingin dapat 360 derajat mensupport customer kita. Memang kita tidak memberikan solusi langsung kepada end customer karena kita memberikan solusi kepada industri, tetapi kita dapat membantu customer kita di industri ini untuk mendapat insight lebih banyak mengenai end customer kita, karena kita juga mempunyai tim market research sendiri. Dan tentunya manufacturing expertise, karena kita selalu ingin memproduksi barang-barang dan produk-produk makanan yang selalu of high quality. Demikian kira-kira. Terima kasih banyak itu untuk penjelasan singkat mengenai makanan siap santap di siang ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya mau tanya dikit Bu, kalau boleh. Silakan. Langsung nih enggak boleh kasih Bu, dikasih bocoran nih. Sekarang nih Foodex dengan pandemik ini kira-kira ada peningkatan Bu untuk bisnisnya, mungkin berapa persen kira-kira? Kami masih cukup bersyukur sih Pak, karena kan kita lihat juga ya dengan kondisi pandemi ini sebenarnya sangat efek banyak ke hampir semua bisnis. Tetapi memang FMCG untuk food, luckily it's still going on. Semua orang masih memerlukan makanan, dan untuk bisnis kami pun masih ada growing. Memang single digit, tetapi kami sudah cukup bersyukur dengan pergerakan sekarang ini. Pergerakan paling utama banyak memang adalah di mie instan ya. Mie instan demand-nya naik. Lalu untuk frozen food juga demand-nya naik. Memang yang cukup banyak terdampak adalah untuk food service. Jadi untuk restoran dan catering
ini memang mengalami penurunan cukup banyak dengan adanya penutupan ya. Memang mereka melakukan delivery, tetapi dengan adanya penutupan di mall, kelihatannya memang dampaknya cukup banyak. Demikian. Memang ini tidak awal tadi saya sampaikan ya Bu ya, dan Bapak-Bapak semuanya, viewer, dengan adanya pandemik ini, frozen food itu salah satu pilihan utama. Karena kita sekarang di rumah nggak tahu mau ngapain ya Bu ya. Jadi mungkin juga masak juga bingung mau beli di mana kan. Jadi akhirnya pilihannya ya frozen food gitu Bu, makanan siap santap ini. Jadi saya juga beberapa teman-teman juga yang saya sampaikan di awal, mereka juga beralih ke frozen food online bisa juga. Iya. Gitu Bu. Betul, banyak sekali yang melakukan pembelian online betul sekarang. Ya. Jadi itu yang interesting ya Bu. Jadi dan kedua Bu, yang saya setuju juga sama Ibu, the world is change ya Bu ya. Jadi yang dulu kita nggak pernah bayangin sekarang terjadi. Dulu mungkin ya saya ketemu Ibu, ketemu tim Foodex, ketemu tim Ibu, bisa langsung ketemu Bu, langsung ketemu. Iya. Mungkin sekarang semua juga ya mohon maaf deh, semua juga jaga-jaga ya Bu ya. Nah itu jadi online semua jadinya semuanya online ya. Nah, tapi online ini juga ada dampak, bukan dampak buruk ya. Jadi dulu kita sehari cuma bisa meeting 2 atau 3 ya Bu ya. Sekarang dengan online ini kita bisa meeting 5 sampai 7 loh. Betul. Itu secara produktivitas naik sih ya Pak ya. Ya, kita benar setuju. Sebenarnya di setiap kesusahan itu selalu ada peluang sih ya. Ini yang menariknya ya. Jadi poinnya memang satu Bu, yang kita bisa sharing ya misalnya. Jadi kemampuan untuk kita mau beradaptasi secepatnya dengan situasi yang ada. Nah, omong-omong perubahan Bu, tadi kan Ibu ngejelasin ya bahwa line produknya Foodex itu banyak sekali ya, mulai dari yang tadi bumbu-bumbu itu, terus jadi powder, terus supply ke restoran-restoran dan catering juga, dan kemudian makanan siap santap tadi. Nah, yang sekarang jadi produk unggulannya Foodex apa nih Bu? Mau dong Bu di sharing ke kita Bu. Ya. Oke, bisa gini Bu Michelle, kalau misalkan memang sebenarnya Foodex itu dari awal kan kita kuat sekali di seasoning. Jadi memang seasoning kita masih tetap sangat kuat untuk berbagai macam segmen. Jadi untuk segmen instant noodle, segmen snack, segmen processed meat, ini seasoning kita masih sangat kuat. Tetapi ada satu lagi segmen yang menurut kami cukup dapat di-highlight adalah untuk saus-saus dan sambal-sambal authentic Indonesian taste. Jadi contohnya itu adalah sambal balado, sambal cabai hijau. Karena seperti kita ketahui sebenarnya Indonesia itu sangat kaya akan cita rasa. Jadi even sebenarnya tipe sambal saja banyak sekali tipenya di Indonesia dan jarang terekspos. Mengapa jarang terekspos? Karena kebanyakan shelf life-nya pendek. Jadi itu hanya dicoba misalkan di restoran. Mungkin suka sambal mangga, tapi kan sambal mangga kebanyakan hanya di restoran tertentu misalnya. Jadi jangkauannya tidak terlalu banyak. Nah, kita melihat ada suatu peluang di sana di mana kita bisa memberikan suatu benefit, kita membawakan rasa-rasa tradisional Indonesia ke jangkauan yang lebih luas. Jadi kita membantu untuk bagaimana sih caranya kita pack lebih modern, lebih higienis, lebih terstandarisasi supaya nantinya banyak masyarakat Indonesia kenal. Jadi yang dari Jawa tidak hanya mengenali masakan Jawa, tetapi mereka juga dapat appreciate masakan dari Sumatera. Dan eventually bukan hanya Indonesia, tetapi juga bisa go global. Wah, jadi itu ya sambal-sambalan ya. Ya. Kita mungkin jadinya nggak end user nggak tahu Foodex karena langsung B2B ya, tapi ternyata B2B-nya itu gencar sekali ya Bu ya, penjualannya ya luar biasa sekali. Oke, masuk ke pertanyaan kedua untuk Bu Jenny nih Bu, masih seputar pandemi. Tentunya sekarang banyak kebiasaan baru ya yang terbawa seperti tadi ya Ibu jelaskan soal 3 perubahan itu ya di saat new normal ini. Sekarang kita juga mau bertanya kepada Pak Rudi nih ya, kepada Pak Rudi aja deh, tadi saya udah nanya sama Bu Jenny ya, Pak Rudi saya belum nanya nih. Oke deh, ke Pak Rudi deh, saya juga pengen nanya dong, jadinya perubahan-perubahan apa sih yang sekarang ini diterapkan di Jababeka gitu Pak, kawasan industri Jababeka. Ya.
mungkin sama lah kira-kira sama PT Foodex. Jadi memang JABK ini termasuk salah satu yang harus bertransformasi, beradaptasi, berimprovisasi ya Bu. Jadi ini kata-kata yang sangat familiar sekarang nih, bertransformasi, beradaptasi sama berimprovisasi. Jadi karena pasti semua di awal tahun ini tidak ada yang pernah memprediksi apa yang kejadian seperti hari ini. Kita semua Januari itu bisnis plan-nya semua optimis ya Bu ya. Masuk JABK, kita semua optimis gitu. Tapi apa daya memang ini yang terjadi sekarang ini, pandemik ini sangat luar biasa. Secara global semua mengalami, semua negara mengalami, dan impact-nya itu pasti ke kita juga, terus JABK. Jadi JABK ini sekarang pada posisi siap untuk sudah bersiap untuk berimprovisasi, merubah semuanya itu ke yang namanya ya online. Bagaimana kita setiap minggu ini mengadakan online talk show ya Bu ya, dan viewer semua. Setiap minggu kita adakan topik-topik yang berbeda. Sebenarnya ini salah satu perubahan yang kita lakukan. Pertama untuk channel JABK, kedua untuk audiens yang atau publik yang di luar JABK. Kita ingin menunjukkan kepada semua tim JABK dan tim customer kita bahwa kita tuh tetap eksis sampai hari ini. Jadi kita ingin supaya mereka semua itu mengerti bahwa JABK itu adalah salah satu kawasan industri yang sampai hari ini bisa tetap eksis Bu. Ya, kita tetap ingin melayani semua customer kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengadakan yang namanya digital marketing. Sama mungkin sama Ibu juga, nanti semua orang akan berubah. Yang dulu kita pakai real, iklan, apa segala macam, dipegang, dilihat, dan dirasakan. Ini kita sekarang nanti digital marketing, semuanya pakai digital, pakai sosial media, ya kan. Nah, JABK sekarang sudah mulai Bu, kita pakai digital marketing, kita masuk ke sosial media. Kita juga bicara bagaimana mempersiapkan yang namanya electronic authorized signature Bu. Jadi itu yang kita persiapkan sekarang ini juga. Jadi bagaimana kita mungkin datangkan, kalau dari sesi saya ya, datangkan PPJB itu perjanjian jual beli by electronic sign. Nah, itu kan survei juga ya Pak ya, tadi survei lapangan udah bisa via virtual reality. Nah, tadi saya udah tanya sama Bu Jenny soal produk-produk unggulannya Foodex. Nah, saya juga mau nanya dong Pak, produk unggulannya JABK yang saat ini sedang di highlight apa tuh Pak? Ya, of course, JABK itu kan sebagai sebuah kawasan industri yang sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah township. Itu pasti kita menyiapkan tetap lahan-lahan industri, kita menyiapkan yang namanya lahan-lahan komersial dan segala macam. Yang namanya township itu kan harmoni antara industrial estate, residensial dan komersial. Jadi ini yang saya rasa sampai hari ini Bu, itu ada bapak-bapak semua, saya hampir 20 tahun di JABK, cuma ada di JABK gitu loh. Jadi harmonisasi antara industrial estate, residensial dan komersial. Bagaimana kita bisa membuat nyaman yang orang berinvestasi, berbisnis di industri, bisa nyaman tinggal di residensial, dan bisa membangun usaha juga di ruko-ruko kita ya. Kita sekarang punya hotel, punya rumah sakit, punya pendidikan, university, industri 4.0 ya, kita sudah siapkan. Mungkin nanti juga dari PT Foodex pasti akan beralih ke industri 4.0, robotik, AI, IoT. Nah ini JABK sekarang sudah siap dengan infrastrukturnya. Kita siap fiber optik, kita siap yang namanya sekarang dryport, kita siap dengan power plant kita siap dengan jaringan akses kita dan segala macam. Jadi in the future mungkin kita dengan adanya pandemik ini ya seperti Bu Jenny bilang ada blessing juga sih. Jadi kita yang dulu merasa nanti deh untuk industri 4.0, nanti deh untuk digital marketing, dipaksa sekarang Bu, saat ini juga berubah in this time gitu loh. Dan jadi saat urgensi untuk berubah, JABK salah satu kawasan industri yang paling siap ya Pak. Gitu. Nah, mungkin sedikit pesan sponsor ya untuk Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada di kantor saat ini menonton webinar kita pada hari ini. Kalau sekarang ini ada kebutuhan untuk ekspansi, ya saat ini waktu yang sangat tepat ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah
waktu kapan lagi gitu ya kita akan bisa mendapatkan promo, terms of payment, semuanya akan deal yang terbaik ya saat ini ya Pak ya. Dan ya, pesan sponsornya itu Bu, Bapak. Silakan menghubungi Michelle. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal ekspansi pabriknya atau bahkan sewa itu juga bisa ya, langsung menghubungi saya Michelle di 0878 622 30 180. Nah, bicara tadi soal produk unggulan nih, mungkin kita adalah salah satu nih, Jababeka adalah salah satu kawasan industri yang mana pengembangan terbarunya itu malah sangat dekat dengan tol gitu ya. Mungkin kita juga punya tahap-tahap yang terbaru seperti Jababeka sekarang sudah sampai Jababeka 8 bahkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu Jababeka 8 nanti boleh tanya-tanya langsung sama saya Michelle di WhatsApp saya. Nah, sekarang produk yang sekarang lagi prime-nya sekali nih dari Jababeka itu adalah lokasinya di mana Pak? Boleh dong Pak dijelasin? Ya, jadi ya ini sharing juga lah sama Bu Jenny lah sama timnya. Apa namanya? Kan kita punya akses tol ada 4, KM29, KM31, KM34, dan KM37. Jadi di KM37 ini yang Cibatu ini kita buka kawasan industri Jababeka tahap 5. Itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Nah sekarang kita ada launching satu lokasi yang prime di Jababeka tahap 5 ini yang dekat dengan tol Cibatu. Ini 5 menit aja dari 5 menit ya, ini sangat prime sekali lokasinya. Jadi nanti mungkin ya ini tips sponsor dari Bu Michelle, silakan langsung menghubungi Bu Michelle. Iya, jadi di situ ada lokasi kalau Bapak Ibu mau mencari pabrik yang jadi, kita sudah siap inden, kemudian juga kafling juga mulai dari 1 sampai 6 hektar itu siap di Jababeka tahap 5 menit aja dari pintu tol. Nah, saya mau kembali lagi nih Pak ke Bu Jenny. Gitu ya Bu Jenny, lanjut ya Bu ya, kita masih interested banget nih untuk nanya-nanya ke Ibu ya. Sekarang karena industri makanan ini sedang booming, kita juga mau dong Bu mendengar tips-tips dari Ibu. Mungkin ada yang bisa dibagikan Bu ke viewers pada hari ini, bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya supaya juga bisa berkembang besar seperti Fooddex saat ini Bu. Kalau sekarang kita lihat kan memang banyak, justru banyak sekali new entrepreneur ya, jadi banyak sekali yang mulai usaha dari rumah. Jadi banyak yang mempunyai hidden talent ternyata, dari yang kita nggak tahu, dari yang mungkin ya seperti Pak Rudi juga infokan tadi, yang mungkin sebelumnya adalah pekerja bank, accountant, atau yang biasanya di properti, loh tiba-tiba ternyata bisa buka PO berbagai macam dan ternyata enak-enak. Jadi sebenarnya memang makanan itu suatu seni yang memang sangat menyenangkan. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara untuk bisa mengembangkan, pertama dari segi rasa, dan kedua mungkin kalau memang sudah semakin bertambah banyak orderannya atau lebih semakin maju, mungkin bisa dibantu dengan standarisasi. Jadi kan kalau yang paling penting itu adalah konsistensi ya. Jadi kalau misalkan kita coba hari ini, wah enak nih, boleh deh kita order lagi. Nextnya kita mau dan expect-nya itu sama. Nah jangan sampai kecewa, pertama kali enak, kok kedua ketiga rasanya berubah-ubah. Nah mungkin itu salah satu tips yang mungkin bisa di-share, yaitu konsistensi dan standarisasi itu penting. Jadi dari segi ingredient mungkin dapat di-standardize dengan ingredient yang memang sudah lebih bisa terstandardize, dan juga dari sistem manajemen hygiene-nya juga ya, dari sistem hygiene. Karena sistem hygiene juga sangat penting sekali. Walaupun misalkan usahanya dari pabrik kecil atau dari rumah, tidak berarti hygiene-nya tidak bisa mengalahkan pabrik. Karena sebenarnya hygiene itu merupakan hal basic yang dari kecil sampai besar bisa dijaga. Jadi highlight-nya di 2 sih sebenarnya. As the business grow along, mungkin yang dapat di highlight itu adalah untuk menjaga konsistensi supaya yang sudah puas tetap puas, dan yang masih mencoba juga puas, dan yang kedua adalah hygiene standard. Wah itu dia ya, yang penting sekali saat ini ya, tadi standarisasi dan hygiene ya Bu ya. Nah kalau untuk yang OEM sendiri gimana Bu, kesempatan bisa bekerja sama dengan Fooddex?
Iya, kami buka untuk kesempatan OEM. Jadi memang sekarang ini kita ada beberapa company yang melakukan OEM juga di tempat kami, terutama untuk yang makanan siap santap, mereka ada yang mempunyai brand sendiri, kita dapat melakukannya, jadi kita dapat melakukan pengembangan bersama. Kita memang ada minimum order tertentu, tetapi jika memang sudah siap untuk masa komersialisasi lebih lanjut, kami akan sangat senang membantu. Oh gitu ya. Jadi bisa misalnya tertarik untuk produk ibu yang existing ataupun mau ada develop satu produk yang baru, bisa juga Bu dengan Foodex. Nah, untuk produk existing kita ada beberapa tipe. Memang ada tipe produk yang memang sudah kita lock dengan customer tertentu, karena kan kita sebagai supplier B2B kita harus menjaga confidentiality dari formula ya, dari resepi. Kita nggak mau nanti semua dari customer kita punya rasanya sama-sama semua. Kita maunya masing-masing berbeda. Nah, itu yang memang selalu kita jaga dari segi confidentiality formulation. Jadi untuk produk-produk dari Foodex bisa yang dari yang kita kembangkan, yang memang belum kita lock dengan customer kita, atau kalau memang mungkin sudah ada traditional recipe yang memang sudah enak dan ingin dikembangkan lebih lanjut menjadi makanan siap santap, kita juga dapat lakukan. Oke, terima kasih Bu Jenny, terima kasih juga Pak Rudi tadi untuk sharing-sharingnya. Mungkin kita akan masuk ke diskusi ya pada hari ini, question and answer session. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Saya pilih pertanyaan Bapak Edi Kurniawan. Pertanyaannya, halo Bu Jenny, terima kasih untuk sharingnya. Untuk kedepannya, apakah Foodex ada rencana untuk develop DIY restoran food at home dish seperti RTE soup atau broth, kemudian seperti Haidilao hot pot atau Korean barbecue sauce style kayak gitu? Boleh Bu jawabannya? Oke, kita memang kalau untuk pengembangan seperti saus dan juga untuk soup base, kita melakukan sebenarnya. Tetapi kita tidak akan memasarkannya sebagai brand kita sih. Jadi kita akan menggandeng partner. Kenapa kita akan menggandeng partner? Karena memang kapabilitas kita sebagai Foodex ya, kita memang bukan B2C company and we are not really a marketing company. That actually have two different kind of roles. Jadi dalam segi pengembangan, iya kita sudah ada resepi juga untuk pengembangan seperti base hotpot dan lainnya kita sudah ada, tetapi kita akan komersialisasinya kepada restoran-restoran. Nah, untuk yang tertarik untuk branded, ya kita akan menggandeng dengan partner. Demikian. Gitu ya, jadi itu sudah menjawab juga pertanyaannya dari Fajar Lestari ya, dapatnya dari mana, makanannya bisa mendapatkan produk Foodex di mana gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih Bu, bisa nggak jadi distributor atau reseller dari Foodex, dan apakah Foodex itu sudah tersertifikasi keamanan pangan dan halal dan lain-lain? Jadi kita sudah mempunyai sistem jaminan halal. Ini kita sudah beberapa kali sertifikasi dan selalu A. Jadi memang dari segi sertifikasi halal ini semuanya aman. Bahkan dari semua raw material kita yang masuk ke lingkup Foodex semuanya harus halal. Dari segi sertifikasi kita sudah memiliki ISO juga, ISO 22000, dan kita juga sudah memiliki HACCP, dan kita juga sedang dalam proses upgrading untuk memperoleh FSSC. Jadi FSSC ini sangat berguna jika kita ingin melakukan ekspor. Demikian. Nah, kalau untuk menjadi distributor dan reseller, nanti mungkin dapat kontak ke tim sales kami. Memang sementara ini kami mempunyai tim distributor, tetapi distributor kami per area. Jadi nanti mungkin itu bisa ditanyakan kembali ke sales kami. Iya, tadi ada pertanyaan juga Bu, ini produk Foodex tersedia di mana saja ya? Sudah di seluruh Indonesia kah? Terus pembeliannya apa bisa online? Again, karena memang sekarang ini kita tidak branded produk, jadi biasanya pembeliannya melalui distributor kami. Kita punya distributor di seluruh Jawa, ada juga cover di daerah Sumatera, dan kalau untuk industri yang memang di luar daerah tersebut, kita bisa langsung direct serving juga. Bu, sebentar ya dikit.
ada nggak sih tanda-tanda khusus ini produknya Foodex? Kan dari begitu dari brand kan yang ketahuan nih ciri-cirinya. Biasanya karena masih diolah kembali dan digunakan untuk produk lain. Jadi misalnya contoh nih, kita supply dalam bentuk bumbu seasoning snack. Nah, biasanya bumbu seasoning snack itu akan digunakan di snack tertentu. Jadi kita biasanya sih tidak terlihat. Jadi kalau misalnya istilah kasarnya seperti Intel Inside ya. Iya benar-benar setuju Intel Inside. Oke. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, karena produknya Foodex ini adalah B2B, jadi Bukan retail. iya, tidak bisa langsung beli di retail gitu ya, karena pastinya produknya Foodex ini tidak ada brandnya dan akan diolah kembali oleh perusahaan yang punya brand itu ya gitu ya Bu ya. Oke. Nah kemudian ada lagi pertanyaan dari Betaria Sianturi, bagaimana mengetahui balance antara sterilisasi dan overcook? Nah, ini mungkin akan masuk lebih ke teknis. Jadi memang untuk semua proses sterilisasi kita melakukan pengetesan untuk distribusi panas. Jadi untuk pengetesan distribusi panas itu mutlak kita harus lakukan untuk mengetahui bahwa memang semua produk yang kita sterilisasi itu sudah mencapai tingkat sterility. Nah itu biasanya ada minimumnya dan kita bisa mendapatkan value-nya dengan menggunakan logger. Nah setelah itu apa yang kita lakukan, biasanya kita akan memberikan buffer tambahan sedikit. Jadi contohnya kalau kita memang aim untuk mendapatkan F0 10 misalkan, kita akan memberikan sedikit buffer, mungkin 11 atau 12, dan kita akan melakukan tes di mana kita akan mencoba organoleptiknya juga. Karena yang paling penting juga kalau misalkan kita masak terlalu lama, apa yang sering terjadi adalah tekstur akan rusak dan biasanya gizinya juga akan berkurang kalau terlalu lama. That's why kita akan membatasi hal tersebut. Kita akan stick ke distribusi panas dulu dengan menggunakan heat penetration test. Kita akan mencapai minimumnya dulu, lalu akan kita coba dari segi rasa, dan setelah itu kita akan melakukan fine tuning. Oke, wah teknis sekali ya ini pertanyaan dan jawabannya juga. Nah selanjutnya untuk kemasan makanan siap santap ini Bu, jika sudah dibuka kemasan pouchnya, apakah harus dihabiskan? Kalau tidak habis, apakah bisa dimasukkan ke kulkas atau nanti dihangatkan lagi, apa bisa Bu? Oke, jadi kalau kita sudah buka makanan siap santap ini sudah seperti makanan biasa. Jadi selama makanan tersebut masih di dalam kemasan seperti ini, kita dapat menjamin shelf life yang panjang. Tetapi pada saat kita sudah gunting dan sudah kita buka, maka artinya produk ini sudah terekspos ke mikroba yang ada di udara dan di lingkungan kita. Jadi sudah sama seperti masakan biasa. Jadi kita tetap rekomendasikan kalau tidak habis langsung, maka dapat disimpan di dalam lemari es, maksimum tergantung dari produk 12-24 jam seperti layaknya makanan biasa. Oke. Jadi sebaiknya walaupun masuk ke pendingin pun tetap kalau bisa 24 jam aja gitu ya Bu ya. Karena ini kan juga tanpa pengawet ya Bu ya. Betul, tidak mengandung pengawet. Ada juga pertanyaan, bagaimana peluang produk ready to eat di Indonesia dan bagaimana strategi Foodex menghadapinya? Pertanyaan itu dari Nanang Supriyatna. Oke, peluang sebenarnya menurut kami ada. Memang sebenarnya RTE ini masih in infancy ya. Kalau kita lihat ini seperti di Jepang pada tahun 70-an. Jadi baru mulai menanjak istilahnya. Nah, kita melihat kemungkinan dia akan bergerak pesat di sekitar 10 tahun mendatang. Tetapi mungkin awalnya ini akan banyak diprakasa oleh company-company dulu yang menggunakan. Jadi seperti restoran-restoran ini yang akan mulai banyak menggunakan pada awalnya, baru setelah itu ke konsumen. Kenapa di konsumen terkadang masih ada resistensi? Again itu sebenarnya lebih karena consumer education saja sih. Karena banyak persepsi yang menanyakan misalkan, oh apakah bisa tahan lama? Kenapa bisa tahan lama ya? Banyak pengawet atau enggak misalkan. Itu hal-hal yang memang harus sering diberikan consumer education supaya masyarakat juga mengerti sebenarnya memang tidak mengandung pengawet loh. Memang ini karena proses yang menjadikannya bisa tahan lama misalkan. Kedepannya
Kalau untuk strategi sih kita tetap akan fokuskan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Kita tetap akan fokuskan ke makanan yang lezat, dan kita akan fokuskan dulu ke restoran, ke fast food, dan juga ke catering, karena kita melihat di sana peluangnya sangat banyak sekali, di mana kita bisa membantu preparation, terutama untuk company fast food yang mungkin punya ratusan outlet. Ini kan sangat susah ya untuk standarisasi dari satu outlet ke outlet lain. Waktu persiapan sangat singkat, dan tangan yang menyiapkan juga berbeda. Ini kita ingin menyediakan satu solusi di mana kita bisa membantu standarisasi rasa tersebut. Menarik sekali. Oke, kalau gitu karena waktu yang membatasi kita semua, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir, dan ini juga pertanyaannya menarik sekali ya Bu ya, dari Frida Sebastian. Apakah Foodx ada rencana ke arah membuat makanan atau minuman immune booster? Iya, menarik nih. Untuk minuman dan makanan imun booster ya, ini karena memang sekarang lagi sangat ngetren juga ya, karena kan jamu-jamu juga sekarang lagi ngetren ya, lagi banyak dengan masa pandemi ini. Semuanya mulai minum ginger dan yang lainnya. Nah, untuk pengembangan ke arah tersebut sebenarnya sudah kita lakukan juga. Contoh-contohnya seperti drink premix, minuman premix, premix minuman, karena kita dapat supply premix minuman dalam bentuk bubuk powder. Nah, ini kita sudah mempunyai resepi juga dan sudah bekerja sama juga dengan customer kita untuk pengembangan ke arah sana. Untuk makanan memang kita sekarang highlight banyak di makanan-makanan yang mengandung banyak spices ya. Even seperti kari, sebenarnya kari itu mengandung banyak turmeric loh, banyak kunyit. Jadi sebenarnya sangat sehat. Sebenarnya sangat sehat. Contohnya India juga banyak sekali kan yang makan kari, dan mereka tuh sehat-sehat. Kenapa? Karena kandungan kunyitnya sebenarnya sangat banyak di sana. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaannya, iya kami ada. Ini contoh-contohnya seperti untuk drink premix sudah mulai kita kembangkan juga. Jadi makanan ternyata immune booster itu juga enak ya, yang kari itu kan juga enak ya Bu ya. Gitu. Kadang-kadang kan orang kebanyakan makan kunyit ya Bu ya, makan jahe. Fisiknya kan tidak begitu menarik gitu. Padahal begitu diolah, wah sangat menarik gitu, sangat nyaman dinikmati. Kadang-kadang sugesti juga sih ya, kalau kita sudah ngomongnya sebagai immune booster, terus mengandung ini dan itu dengan level yang cukup banyak, kadang-kadang sugesti dulu mungkin. Ya, sugesti memang. Ya. Oke, nah terima kasih sekali Bu Jenny untuk penjelasannya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lebih jelas, bisa langsung ke Bu Jenny timnya atau gimana Bu? Boleh, bisa di tim kami. Kami juga punya email. Mungkin di email yang bisa dikontak bisa ke sales @foodexingredients.com. Nah, dicatat ya Bapak Ibu ya, sales@foodexingredients.com. Jadi itu juga kalau mau tanya-tanya soal peluang untuk kerjasama OEM itu ya, bisa tanya-tanya langsung ke alamat email sales@foodexingredients.com. Nah, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut juga tentang produk-produknya Jababeka, boleh banget juga. Langsung aja buka di IG kita di Jababeka Industrial Estate, atau langsung tanya-tanya juga ke saya Michelle di 0878 622 30180. Sekali lagi di 0878 622 30180. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, sekali lagi karena waktu yang membatasi diskusi kita pada hari ini. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan atau ada pertanyaan yang lebih lanjut, kita boleh juga diskusi secara offline nanti dengan menghubungi kontak-kontak yang tadi sudah dibacakan. Dan saya juga mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Rudi dan Ibu Jenny. Bu Jenny itu silakan. Ya, untuk kami ya semoga kita semuanya dapat stay safe and healthy ya semuanya, dan semoga bisnis kita semua berjalan semakin baik. Memang di mana sekarang ini memang challenging, tetapi in challenging situation there is always an opportunity, dan kita harus beradaptasi supaya kedepannya semakin baik lagi. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu untuk harapan-harapan baik
kalau dari Pak Rudi? Ya, saya selalu ngulang ini Bu, kita apa namanya, bergaullah selalu dengan orang-orang yang positif. Dengan bergaul dengan orang yang positif, kita akan selalu berpikir positif dan optimis, ya Bu ya. Setuju, Pak. Dan kita bisa melalui semua ini karena kita berpikir positif. Pandemic is pandemic, corona is corona, but life must go on, show must go on, ya Bu ya. Ya, kita harus bisa melalui semua ini dengan berpikiran positif. Kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap beraktivitas, dan yang penting memang apa namanya itu, mens sana in corpore sana. Di dalam tubuh sehat tetap jiwa sehat, mens sana in corpore sana. Jadi itu yang dari saya sih, misalnya. Jadi kita bersama-sama JABK siap untuk mensupport semua customer yang ada di JABK. Kita siap untuk mensupport juga investor-investor baru, dan percayalah kita pasti bisa melalui semua ini. Indonesia tetap menjadi negara yang luar biasa. Kalau prediksinya tahun depan kan plus 8% Bu ekonomi kita. Amin. Ya, terima kasih semuanya Bu Jenny, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi, terima kasih banyak Bu Michelle. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Iya, terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Ibu Jenny dan juga Pak Rudi yang sudah sharing-sharing, sangat bermanfaat sekali diskusi kita pada hari ini. Kita berharap juga kedepannya Bapak Ibu bisa bergabung kembali di webinar kita yang pastinya menarik dan bermanfaat juga untuk bisnis, peluang-peluang dan ide-ide bisnis Bapak Ibu kedepannya. Saya Michelle selaku host dari webinar JABK Industrial Talk kali ini pamit undur diri, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materinya ataupun tentang JABK Industrial Estate, kembali bisa menghubungi kami. Nomornya saya tertera di layar di depan Bapak Ibu, dan juga jangan lupa nih di follow Instagramnya JABK Industrial Estate untuk undangan webinar-webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.